Halo, selamat malam Ponder Friends, selamat malam teman-teman. Jadi seperti judul yang kalian lihat sekarang nih, malam ini aku akan membahas tentang tips manajemen waktu pada tanggal 5 Februari kan, 2021. Nah mungkin banyak banget nih teman-teman yang sekarang lagi sekolah online, terus merasa sulit banget manajemen waktu. Kadang tuh gara-gara sekolah online, tugas dari guru tuh kayak malah lebih parah gitu kan daripada sekolah offline gitu. Nah ini aku bakal ngasih tahu beberapa tips gimana sih sebaiknya kita manajemen waktu kita biar semua tugas tuh bisa selesai tepat waktu, sosial kita jalan, bisa tetap main, bisa tetap nonton Netflix, bisa tetap nonton YouTube, terus kita juga bisa tidur cukup gitu. Jadi selama kurang lebih setengah jam ke depan, nanti kalau misalnya teman-teman ada punya pertanyaan, bisa langsung aja disampaikan di kolom Q&A, atau boleh juga ngobrol di kolom chat, nanti aku bakal nanggapin juga. Jadi ya nanti di akhir juga kalau nggak salah kalian bisa open mic gitu buat ngobrol-ngobrol, buat nanya secara langsung. Oke. Nah sebelum materinya dimulai, aku perkenalan diri dulu. Mungkin di sini ada yang baru ikut live aku, talk show aku. Perkenalan, nama aku Aldi Rehan Alvaritz. Aku seorang mahasiswa manajemen rekayasa di Institut Teknologi Bandung, angkatan 2019. Sekarang masih semester 4. Jadi ya baru 1,5 tahun lah kuliahnya. Nanti kalau teman-teman ada yang mau nanya tentang ITB dan masih ada sisa waktu juga bisa aku jawab. Mungkin nih teman-teman tadi seperti yang udah aku bilang di awal, banyak banget yang ngerasa kayaknya susah banget manajemen waktu gitu. Kayaknya 24 jam sehari tuh nggak cukup. 24 jam satu hari berarti artinya kalau dalam satu minggu tuh ada 168 jam. Dan kadang-kadang tuh kalian ngerasa nggak cukup gitu. Kadang-kadang ngerasanya waktunya cuma bisa dipakai buat belajar doang, buat ngerjain tugas doang, buat bikin presentasi misalnya, buat kerja kelompok, tapi kayaknya tuh nggak ada waktu buat leha-leha, nggak ada waktu buat istirahat, nggak ada waktu buat tidur lebih, nggak ada waktu buat nonton Netflix, YouTube. Kayaknya tuh hiburan-hiburan tuh jatuhnya jadi jadi ngabisin waktu doang gitu. Padahal sebenarnya kita sebagai manusia itu kan ibaratnya kita punya energi, dan kalau kita kerja gitu ya, energi kita kepake, dan mau nggak mau kita harus recharge dengan hiburan-hiburan itu gitu. Tapi kadang kita ngerasa kalau kita melakukan hal-hal yang nge-charge diri kita, hal-hal yang menurut kita sebuah hiburan tuh kita ngerasa, ini ngabisin waktu gue doang nih, harusnya gue bisa belajar, harusnya gue bisa ngerjain tugas gitu, padahal besok ada ulangan, tapi kenapa gue hari ini cuma main games gitu. Nah itu nanti kita bahas nih, gimana nih biar kita bisa manage waktu kita, biar mainnya dapet, akademiknya dapet, terus tidur kita juga dapet. Nah, setelah ini aku bakal nampilin sebuah diagram ya. Di sini ada 3 lingkaran. Sebentar, aku pakai ini kali ya, pakai laser. Di sini ada lingkaran nih, yang warna merah itu akademik, yang ungu ini lingkaran tidur, yang kuning ini lingkaran sosial. Nah, maksudnya apa nih gitu? Jadi dulu nih pas aku baru jadi mahasiswa ya, pas awal-awal aku kuliah, ada salah satu kakak tingkat aku tuh yang nyampein, Al, kalau kuliah nanti tuh ada 3 pilihan nih, ada akademik, ada sosial atau organisasi, dan ada waktu tidur. Nah dari 3 ini lu cuma boleh milih 2 gitu, lu cuma bisa milih 2. Misalnya gini, mau milih akademik sama tidur. Kalau milih akademik sama tidur, belajar sama tidur, otomatis nanti sosialnya atau keorganisasiannya berkurang gitu. Atau misalnya milihnya akademik sama sosial gitu, akademiknya jalan, belajarnya jalan, terus tetap aktif organisasi, ikut BEM kampus gitu ya, tapi waktu tidurnya harus dikurangin. Atau pengen sosial sama tidur, jadi main-mainnya jalan, nonton bioskop bareng temennya jalan, terus waktu tidurnya tetap dapat 8 jam sehari gitu ya. Nah kalau misalkan sosial sama tidur, mau nggak mau kita ngerelain si akademik kita. Nah katanya tuh kayak gitu. Jadi mungkin nanti teman-teman pas udah kuliah gitu, atau mungkin dari sekarang pas SMA ada yang ngerasa kayak gini juga, nanti kita bahas gimana ini biar kita bisa, ya paling nggak mungkin nggak bisa ya semuanya porsinya 33,4% semua, paling nggak ya misalkan akademiknya lebih tinggi, tidur lebih tinggi, sosialnya lebih dikit. Atau misalkan akademiknya tinggi, sosial tinggi, tapi tidurnya lebih dikit gitu. Nah pengalaman aku juga, pas aku kuliah kemarin semester 1 ya kan, semester 1-2, aku masih kuliah offline, itu kayaknya sih aku milihnya akademik sama sosial gitu. Jadi akademiknya aku cukup aman, sosialnya juga lumayan aktif, tapi sehari tidurnya kayak cuma 4 jam, 5 jam gitu. Dan nanti kalau misalnya ada sisa waktu dikit, aku curi-curi waktu gitu. Nah itu salah satu
hal yang aku rasain nih dari diagram ini. Tapi ada juga temen aku yang sosialnya jalan, tidurnya dapet, akademiknya juga dapet juga gitu. Dan bisa dibilang dia kayak seseorang yang cukup pinter gitu ya di angkatan. Jadi ya nggak apa ya, nggak aneh lah kalau dia akademiknya jalan, sosialnya jalan, tidur jalan. Cuma susah gitu guys. Nah, kita bahas nih selanjutnya. Nah, kenapa sih kita sering ngerasa 24 jam dalam sehari itu tuh nggak cukup? Kenapa 168 jam dalam satu minggu itu belum cukup? Nah, jawabannya kenapa kita bisa ngerasa seperti itu, kemungkinan tuh 3 hal ini. Yang pertama, kalian tidak efisien dalam memanfaatkan waktu. Misalnya ada waktu yang kalian bisa pakai buat istirahat, tapi kalian malah nonton. Terus ada waktu yang kalian bisa pakai buat belajar, kalian malah istirahat. Terus ada waktu yang bisa kalian pakai buat hiburan, buat nonton, buat jalan-jalan, kalian malah istirahat gitu. Jadi kayak kebalik-balik gitu. Itu namanya tidak efisien tuh dalam memanfaatkan waktu. Dimana kan kita manusia yang sehat ya, manusia yang sehat tuh paling nggak sehari misalkan tidurnya 6 jam atau 7 jam. Tapi gara-gara tidak dimanfaatkan dengan efisien ya, itu tidak dapat berjalan sesuai porsinya. Yang kedua, menunda-nunda pekerjaan atau procrastinating bahasa Inggrisnya. Ini di live aku beberapa waktu yang lalu juga gue sempat bahas ya kan, menunda-nunda itu berarti ibaratnya di kepala kita tuh ada 2 kontrol gitu. Diri kita pengen ngerjain sekarang, tapi ada hal lain yang nyuruh kita kayak, udah ditunda aja, nanti aja gitu. Sampai mendekati deadline, kita baru kayak banting setir lagi, kita mengambil kontrol yang ada di kepala kita lagi untuk ngerjain tugas itu. Nah, itu menunda-nunda pekerjaan. Jadi, mungkin banyak nih hal-hal kecil, atau banyak kita punya banyak tugas, tapi tugas itu sederhana, kecil-kecil. Cuma gara-gara kita tumpuk, gara-gara kita kumpulin di akhir, itu rasanya kayak, udah tugasnya banyak, walaupun kecil, nggak kerasa kecil gitu, kerasanya banyak aja, besar aja. Itu dampak kalau misalkan kalian menunda-nunda pekerjaan. Dan yang ketiga adalah menunggu waktu yang tepat. Ini salah satu problem anak zaman sekarang, dan termasuk aku juga gitu. Kadang ngerasa, moodnya belum dapet nih, kayaknya belum bisa ngerjain sekarang, jadi nanti aja deh gitu. Gara-gara mikir nanti aja, akhirnya menunda-nunda pekerjaan, dan akhirnya gara-gara kita nunda-nunda, waktu yang kita punya nggak dimanfaatkan dengan baik, dengan efisien gitu. Jadi ya, 3 hal ini tuh saling terikat gitu, dan mengakibatkan kita dalam satu hari merasa tidak cukup. 24 jam tuh, kayaknya kalau bisa jadi 30 jam aja deh sehari gitu. Mungkin kalian ada yang merasa kayak gitu, dan kadang-kadang aku juga merasa kayak gitu. Kayak, aduh waktunya sempit banget gitu, mepet banget mau ngapa-ngapain. Tapi setelah dipikir-pikir, banyak banget nih waktu sempit yang nggak aku manfaatin dengan baik gitu. Kadang-kadang waktu kecilnya malah scrolling Instagram, buka YouTube, padahal nggak penting-penting banget gitu kan. Gimana nih cara mengatur waktunya? Selama slide-slide berikutnya nih, buat slide-slide berikutnya kita bakal membahas 6 hal ini. Yang pertama itu ada brainstorming, yang kedua ada breakdown tugas, yang ketiga ada menentukan skala prioritas, yang keempat ada membuat to-do list, yang kelima ada menyusun agenda, dan yang keenam adalah stop doing list. Nah, ini mungkin salah satu yang bikin kalian penasaran nih, stop doing list apa nih? Dan sebenarnya aku juga baru dengar nih stop doing list pas aku nyusun materi ini. Jadi kita belajar bareng-bareng nih nanti. Oke, kita mulai bahas dari yang pertama ya. Nanti selama aku bahas, kalau ada hal menarik yang bisa kalian screenshot, itu boleh banget kalian screenshot biar bisa dicatat gitu. Atau mau sambil nyatet juga nggak apa-apa. Terus kalau ada pertanyaan juga, jangan lupa langsung disampaikan aja di kolom Q&A. Nah, yang pertama adalah brainstorming. Maksudnya brainstorming itu apa sih? Jadi brainstorming itu setiap harinya nih, ini disarankan setiap harinya atau setiap akhir pekan, kita memikirkan apa yang mau kita lakukan pada hari ini, atau kalau misalkan kalian memiliki weekly plan gitu ya, jadwal mingguan, kalian bisa memikirkan apa nih yang pengen dilakukan minggu ini, atau apa yang pengen dilakukan bulan ini. Itu kalian brainstorming tuh. Nanti kalian mikirin apa aja hal akademik yang harus kalian lakukan atau yang ingin kalian lakukan. Terus apa juga nih hal non-akademiknya gitu. Selain akademik, kita juga ya biar gak akademik doang ya, kita harus bersosialisasi juga lah, kita mikirin hal non-akademik. Kemudian juga tulisin aja hal-hal yang menurut kalian penting dan hal-hal yang menurut kalian gak penting tapi pengen kalian lakukan. Itu ditulis aja. Nanti nih, contohnya ya, misalkan kalian brainstorming. Oke, hari ini atau minggu ini aku harus meeting, aku harus rapat nih, organisasi kepanitiaan, soalnya mau bikin acara. Atau misalnya kalian anak SMA, rapat OSIS gitu ya. Kemudian yang kedua nih, misalkan mau ngerjain tugas, ada tugas matematika, harus belajar dulu, nanti harus
dikumpulin hari bla bla bla, itu tulis aja. Bikin konten, misalkan kalian di sini ada yang selebgram, atau kalian di sini ada YouTuber, atau TikTok, apa ya, bahasa artis TikTok gitu ya, mau bikin konten, ditulis aja. Hangout sama teman, jangan lupa gitu kan. Ya walaupun misalkan sekarang lagi pandemi ya, jaga-jaga juga lah hangoutnya gimana. Kemudian workshop, manfaatin webinar-webinar sekarang. Banyak banget workshop gratis ya kan. Terus konsultasi, terus ada juga siapin ulang tahun teman. Misalkan teman ada yang ulang tahun, oke ditulis, minggu ini mau nyiapin ulang tahun teman. Dan yang terakhir nih mungkin yang paling urgent juga adalah tugas deadline besok. Jadi ini ada hal yang penting banget nih, harus dikerjain hari ini banget, kalian tulisin semua. Nanti setelah kalian melakukan brainstorming, itu kalian bisa ngeliat tuh, bisa kebayang apa aja sih tugas-tugas yang ingin kalian selesaikan hari ini atau minggu ini. Karena kadang tuh ya, aku ngerasa kalau misalkan kita punya banyak tugas nih, tapi kita cuma mikirin di kepala kita mikirin di kepala kita, kemudian nggak kita tulisin ya, itu kadang-kadang tuh kayak mencar, malah bikin pusing. Kadang lagi mikirin, oh harus meeting, tapi aduh harus ikut workshop juga, terus oh iya besok ada tugas deadline. Nah itu sebaiknya kalian brainstorming, kalian tulisin semua, ngacak nggak apa-apa, tulisin aja yang ada di kepala, nanti pikiran kalian tuh bisa lebih tenang. Dan ketika pikiran kita lebih tenang, nanti kita bisa lebih efisien dalam memanfaatkan waktu, gitu. Nah, kemudian setelah kita brainstorming, kita bisa membreakdown tugas kita. Membreakdown tugas itu maksudnya gimana, Kak? Jadi membreakdown tugas itu, ya seperti yang ini nih, yang gambar kalian lihat, itu namanya breakdown tugas, itu kita mecahin tugas-tugas yang kita punya, jadi hal-hal lebih kecilnya lagi. Misalkan tadi, ini kan, merencanakan ulang tahun teman. Misalkan kalian punya teman dekat, terus pengen di-surprise gitu ya, pasti kan banyak dong persiapannya gitu. Misalkan ada yang mau beli martabak, harus beli lilin, harus nyiapin video persembahan, terus harus nyiapin balon gitu ya. Itu kalian pecahin nih. Ini contohnya kalau yang ada di gambar, misalkan mau menyusun, merencanakan pesta ulang tahun. Nanti disusun nih foodnya, harus beli makanan apa aja, terus entertainment, ada hiburan apa aja nanti di perayaannya, dan plan location. Plan location itu berarti ini kita mau ngerayain di mana nih lokasinya gitu. Kemudian nih plan entertainment ternyata bisa dipecah lagi. Kita ngebooking badut, terus kita beli balon, kita set up Wii, Nintendo Wii ya kan, ini kayak PS gitu. Terus misalkan plain food, kalian mau mecahin lagi, beli martabak, beli kue, beli Fanta, ya dan sebagainya gitu. Kenapa kita harus nge-breakdown tugas? Karena kalau misalkan nggak kita breakdown, kita tuh cuma ngeliat ini sebagai satu tugas yang besar banget. Dan kadang kalau misalkan kita ngeliat tugas yang besar banget, kita udah malas duluan gitu, udah kebayang, aduh tugasnya gede banget nih, kayaknya butuh energi besar banget buat ngerjainnya. Sedangkan kalau kita nge-breakdown tugas kita, itu membuat otak kita tuh lebih mudah mencerna informasi yang harus dilakukan. Yang misalkan rencana besarnya merencanakan ulang tahun gitu, pesta ulang tahun. Tapi kalau kalian nggak breakdown nih, kalian tuh bingung kayak, aduh merencanakan ulang tahun, harus mulai dari mana, ini kayaknya bakal berat banget gitu kan. Tapi dengan kalian breakdown, kalian tuh bisa, oke, sekarang tuh sempatnya ngeplan entertainment, ya udah kita merencanakan hiburannya apa aja. Terus besokannya, oh hari ini bisa ngeplan lokasinya. Nah kemudian besoknya tuh kerjain plan lokasi gitu. Nah dengan kita melakukan breakdown tugas nih, itu membantu otak kita juga biar nggak terlewat detail-detail kecil. Jadi ibaratnya ini kayak mind map gitu ya. Jadi kalian tahu nih habis ini harus nyiapin apa aja harus disiapin kayak gitu. Itu manfaatnya breakdown tugas. Jadi tadi yang pertama kita udah brainstorming, kemudian kita breakdown tugas. Yang ketiga apa nih? Kalau misalkan kita udah punya tugas-tugas, kita udah breakdown tugas-tugas kecilnya apa aja. Berikut ya, kita tuh harus melakukan skala prioritas. Jadi setiap tugas yang kita punya itu bisa kita tentukan nih prioritasnya. Jadi ini kalau di gambar yang kalian lihat nih di layar, ini ada yang namanya Eisenhower Decision Matrix. Jadi di sumbu X-nya nih, di sini ada urgent, not urgent, bahasa Indonesia apa ya? Genting, tidak genting. Kemudian di sini ada important, not important. Important itu berarti artinya penting, not important, nggak penting. Nah, di sini nih yang warna hijau, itu kuadran 1, ini kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Kita mulai dari yang kuadran pertama ya. Kalau kuadran pertama, ini tuh urgent dan important. Dia genting dan dia penting. Kalau misalkan tugas-tugas yang kalian tadi breakdown, tugas-tugas yang kalian brainstorming tadi adalah tugas-tugas yang penting dan genting, harus segera dilakukan, itu harus kalian lakukan sekarang. Do it now.
Jadi itu yang kalian prioritaskan pertama. Kemudian kalau kita, ini contohnya, misalkan tadi tuh ada deadline tugas, terus misalkan ada belajar materi karena minggu depan ujian, itu kan penting ya kan, dan harus dilakukan sekarang, itu berarti di kuadran 1. Kemudian yang kedua, ini ada yang important tapi not urgent. Contohnya tuh, ini biasa tuh long term goals atau goals jangka panjang. Misalkan kalian ada yang ngebangun sebuah goals, setiap harinya harus olahraga, atau misalnya punya goals untuk belajar bahasa Inggris, biar makin lancar bahasa Inggrisnya. Atau misalnya punya goals untuk apa lagi ya, untuk important tapi nggak urgent itu, misalkan ini, bersosialisasi sama teman-teman. Itu kan penting ya, kita penting banget bersosialisasi. Tapi itu nggak urgent gitu, nggak harus banget sekarang dilakukan. Nah, itu kalian harus decide, kalian harus memutuskan. Dan setelah diputuskan, kalian tuh harus menjadwalkan waktu untuk menjalani hal ini. Misalkan tadi mau sosialisasi, mau nonton bioskop, misalkan sama teman-teman, oke, jadwalin minggu depan ya, kita nonton bioskop bareng gitu. Yang di kuadran 3, ini adalah yang urgent tapi not important. Dia genting, tapi bagi kalian tuh nggak penting-penting banget. Misalnya, kalian di suatu kepanitiaan, terus ada tugas buat bikin proposal, tapi itu bukan tugas utama kalian. Kalian kayak dalam satu tim, udah bagi tugas, itu bukan tugas utama kalian. Nah, itu namanya hal yang urgent, harus diselesaikan, tapi nggak penting buat diri kalian. Dan kalau misalkan kalian ada di tugas yang seperti itu, kalian bisa delegate atau mendelegasikan ke seseorang yang harusnya mengerjakan hal itu. Misalnya tadi, kalian punya teman si A, dia tanggung jawab utamanya itu ngerjain proposal. Kalian sebagai orang yang bakal membantu. Tapi saat ini tuh kalian harus belajar dulu. Oh ya udah, delegasiin aja ke dia karena itu tanggung jawab utamanya dia gitu. Dan yang keempat, di kuadran keempat nih ada delete nih, eliminate it. Apa tuh? Itu adalah hal-hal yang not urgent, dia nggak urgent, jadi nggak genting sama sekali, dan dia nggak penting sama sekali. Contohnya, misalkan nonton Netflix, terlalu sering nonton Netflix gitu. Nonton Netflix itu kan kayak nggak urgent dan nggak penting. Terus misalkan ngeliatin Instagram story teman-teman, terus scrolling TikTok, itu tuh nggak urgent dan nggak penting. Jadi kalau misalkan itu hal-hal yang nggak urgent dan nggak penting, itu kalian bisa menghapus, kalian eliminate it, kalian mengeliminasi hal ini dari apa ya, dari hal yang harus kalian lakukan gitu. Jadi ingat, skala prioritas ada 4, urgent important itu adalah hal yang harus dilakukan sekarang, not urgent tapi important itu sesuatu yang kalian bisa jadwalkan lain hari. Kemudian yang urgent tapi nggak penting, kalian bisa mendelegasikan ke seseorang yang bisa membantu kalian. Kemudian yang not urgent dan not important, kalian bisa menghapusnya, nggak usah dilakukan. Misalkan hal-hal yang buang waktu lah biasanya, gitu. Nah, setelah kalian melakukan skala prioritas, kalian bisa membuat to-do list. Mungkin udah pada tahu ya, to-do list itu apa sih? Jadi ya, tadi kalian udah punya brainstorming nih, terus udah kalian breakdown, kemudian kalian udah memprioritaskan mana yang penting banget, mana yang nggak terlalu penting, mana yang ya nggak penting-penting lah gitu. Jadi kalian bisa melakukan to-do list ini. Nah, salah satu hal yang bisa kalian terapkan dalam menulis to-do list itu kan kadang-kadang tuh orang brainstorming tuh udah dianggap to-do list, tapi sebenarnya tuh to-do list tuh ada cara lain biar bisa efektif dan efisien dengan cara yang namanya 1-3-5 rule itu, 1-3-5 rule, aturan 1-3-5. Maksudnya apa? Maksudnya gini, dalam membuat to-do list, kalian punya satu hal besar yang harus kalian selesaikan, yang harus kalian lakukan. Kemudian kalian punya 3 medium things, 3 hal yang cukup penting tapi bukan hal utama gitu. Jadi tetap prioritasin yang pertama ini, yang 1 big things. Kemudian yang 3 medium things ini tuh hal-hal yang cukup penting tapi bukan hal yang utama. Dan yang ketiga nih, yang 5 small things adalah hal-hal kecil, kayak misalnya hal-hal apa ya, ya pokoknya kalau udah kalian prioritaskan itu bukan hal yang penting dan bukan hal yang urgent, jadi itu 5 small things. Kenapa kita harus menggunakan aturan 1-3-5 ini? Sebenarnya nggak harus, ini kayak ada salah satu aja aturan dari seseorang yang menulis buku, namanya One Big Thing. Dia nulis di buku itu, kita tuh cukup fokus ke dalam satu hal aja gitu. Dan ada survei juga. Jadi ada survei ini orang-orang sukses gitu, orang-orang produktif di dunia, disurvei nih kalau mereka bikin to-do list tuh kayak gimana sih, kalau dia memprioritaskan waktu gimana sih. Ternyata dia memakai waktu
dia tuh utama untuk mengerjakan satu hal yang dia kuasai, dan itu yang namanya one big thing itu. Atau ya misalkan kalian sekarang masih SMA, SMP, tanggung jawab utamanya belajar, one big thing kalian misalkan ya belajar, kerjain tugas gitu, itu one big thing. Three medium things-nya nanti rapat, terus three medium things-nya bikin konten, bla 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 gitu. Terus five small things-nya ya hal-hal kecil kayak misalkan beresin kamar. Itu nggak hal kecil sih, tapi ya di sini kita anggaplah small things. Beresin kamar, bersihin kamar mandi, terus rapiin baju, misalkan kayak gitu. Jadi ingat, kalau membuat to-do list, kalian bisa menggunakan aturan 135, satu hal besar, 3 hal medium, dan 5 hal kecil. Dengan cara ini, kalian bisa fokus dengan apa yang harus kalian selesaikan pada hari itu. Nah, kemudian nih, dari salah satu penulis buku, judul bukunya tuh Deep Work, itu buku yang menjelaskan tentang betapa terdistraksinya otak kita saat ini gitu ya dibandingkan orang-orang yang terdahulu, yang ngejelasin yang namanya tugas itu tuh kita harus ngerjain dengan fokus gitu. Dan dia tuh bilang bahwa to-do list aja tuh nggak cukup. Ini penulisnya tuh namanya Cal Newport gitu. Dia nulis buku namanya Deep Work tadi. Nah, kenapa to-do list aja nggak cukup? Karena gini, to-do list itu tuh to-do list itu tuh hanya sebatas pengingat hal apa aja yang harus kalian lakukan gitu. Tapi yang lebih penting adalah selain kalian membuat to-do list, kalian harus menjadwalkan, kalian harus mengagendakannya di lain waktu gitu. Nah, mungkin kalian tuh ada yang ngerasa kayak, kayaknya aku bikin to-do list aja udah cukup kak gitu kan. Aku tahu kok ini harus dikerjain kapan, ini harus aku kerjain abis ngerjain ini, aku harus ngerjain ini abis maghrib, aku harus ngerjain ini jam 2 siang gitu kan, tanpa kalian jadwalkan. Itu tuh nanti kalian bisa bisa tidak efektif gitu. Kenapa kayak gitu? Karena you shouldn't trust your brain too much. Jadi kamu tuh nggak boleh mempercayakan otak kamu sepenuhnya gitu. Jadi ada yang bilang gini, otak kita tuh sebuah organ yang sangat luar biasa gitu. Otak kita tuh memproses banyak hal. Semua hal yang kita proses dengan otak kita kan. Bahkan kalian menyimak kelas ini tuh dengan otak kalian. Aku menyampaikan kelas ini juga berbicara nih, itu dikontrol dengan otak aku gitu. Aku ngantuk, dikontrol otak aku. Aku lapar, dikontrol otak aku. Tapi, walaupun otak kita adalah organ yang sangat luar biasa, organ yang sangat pintar, di lain sisi otak kita adalah sesuatu yang sangat bodoh gitu. Maksudnya apa? Karena sering banget nih kita ngerasa aman-aman aja, padahal nggak aman. Maksudnya gimana? Maksudnya kayak tadi gitu, kayak kalian udah bikin to-do list, udah aman nih, ini harus dikerjain jam sekian, ini harus diselesain jam sekian. Tapi pas udah jam sekian, otak kalian tuh kayak ngelupain hal itu. Kenapa otak kalian ngelupain hal itu? Karena mungkin hal itu bukanlah hal yang otak kalian inginkan. Itu bukanlah hal yang menghasilkan hormon dopamin, hormon yang membuat kalian senang. Jadi ya otak kita tuh suka berbohong kepada diri kita sendiri gitu. Makanya kita nggak boleh terlalu percaya dengan otak kita. Jadi setelah kalian udah di brainstorming, udah bikin skala prioritas, udah bikin to-do list, jangan lupa untuk dijadwalkan dengan cara menyusun agenda. Nah, menyusun agenda ini, ya mungkin kalian udah tahu lah ya, menyusun agenda itu ya berarti menjadwalkan diri gitu. Jadi, menyusun agenda itu ada 2 cara ya kan. Ada yang agenda fisik, misalkan kalian punya buku planner gitu ya, jurnal, kalian bisa menyusun agenda di sana, di buku fisik, atau di aplikasi digital. Ini banyak banget aplikasi-aplikasi di internet, bahkan mungkin ya di HP kalian tuh pasti udah terinstall nih aplikasinya. Kalau aku sendiri tuh aku pakai yang namanya Google Calendar. Jadi dengan aku membuat agenda ini, nanti aku tuh bisa melakukan time blocking. Maksud time blocking apa? Jadi kalian nih tadi kan udah punya to-do list nih, udah tahu nih mau ngerjain apa aja. Itu jangan lupa untuk kalian ngeblok waktu, kalian ngejadwalin waktu untuk fokus ngerjain hal itu aja. Kalau di sini nih contohnya ya, ini ada orang gitu ya, dia bikin to-do list-nya jam 6.30 sampai 7.30 dia yoga, atau misalkan teman-teman bisa mandi pagi, sarapan, itu kalian jadwalin aja. Nah, nanti di waktu kosong ini ya bisa diisi hal lain. Kemudian mungkin ini maksudnya yang kosong nih kayak waktu bebas gitu ya. Kalian bisa review materi, kalian bisa main game misalkan. Ini kalau misalkan udah kalian susun. Terus kalau di orang ini nih, dia jam 9 sampai jam 12 siang tuh harus menulis. Mungkin dia pekerjaannya tuh
seorang content writer gitu ya, orang yang menulis konten. Jadi setiap jam 9 sampai jam 12 dia bakal nulis. Nanti setelah jam 12 tuh dia ngecek email. Jadi setelah ngecek email dia baru buka social media. Terus setelah buka social media nanti jam 1.30 dia bakal ada rapat dengan ADC gitu. Nah, mungkin ya bedanya sama kita nih, kalau kita nih kadang-kadang tuh sering gini, pagi oke, mandi, sarapan, terus abis mandi sama sarapan, oke, belajar gitu. Terus kadang-kadang di sela-sela belajar, aduh bosan nih, aduh jenuh. Kalian cek sosial media gitu. Kenapa orang ini menjadwalkan gitu ya, mengagendakan buka sosial media setiap jam 1 sampai jam berapa nih ya? Jam 1 sampai jam setengah 2, itu karena kalau dijelasin di buku Deep Work itu ya, kita tuh kalau misalkan lagi fokus ngerjain sesuatu hal, terus ada distraksi, contohnya sosial media, kita tuh bakal susah balik untuk fokus dengan hal yang sedang kita lakukan. Makanya dengan kalian melakukan time blocking, kalian mengagendakan kapan kalian harus bersosial media, kapan nggak boleh bersosial media, kapan harus fokus dengan hal yang kalian prioritaskan, itu nanti hasilnya bisa lebih maksimal gitu. Di sini contohnya orang ini memprioritaskan untuk menulis, untuk writing. Makanya dia mengagendakan waktu di lain waktu lah buat sosial media gitu. Nah, jangan lupa juga setelah kalian mengagendakan waktu, ketika kalian mengagendakan waktu, jangan lupa untuk mengagendakan waktu untuk bersenang-senang. Kadang gini ya, mungkin ya sekarang tuh kita merasa kalau misalkan mengagendakan waktu itu harus hal-hal yang produktif aja. Misalkan harus belajar, harus rapat, harus ngerjain tugas gitu. Itu menurut kalian hal-hal yang wajib, tapi kayaknya tuh kalau nonton Netflix, kalian main sama teman, terus olahraga, itu hal yang kayak ngabis-ngabisin waktu. Nah, faktanya gitu ya, kalau misalkan kita terlalu fokus dengan hal-hal yang cukup berat, yang mengambil fokus kita cukup tinggi gitu ya, misalkan hal-hal yang kayak belajar tadi, tapi kita nggak ngasih reward ke diri kita dengan nonton Netflix, dengan nonton YouTube, dengan jalan-jalan bareng teman, dengan sepedaan gitu ya, olahraga, itu tuh nanti kita malah jadi jenuh. Kalau misalkan kita jenuh, nanti kita bisa burn out, kita ngerasa capek dengan tugas-tugas yang ada pada diri kita, dan akhirnya agenda kita yang kita punya, to-do list yang udah kita buat tuh nggak bisa kita jalanin. Karena mengatur waktu itu gampang banget, menyusun waktu itu gampang banget. Yang susah itu adalah mengatur energi kita, karena energi kita tuh butuh waktu juga untuk bisa recharge gitu ya. Ketika kita udah bekerja keras, kita harus dikasih reward, harus senang-senang. Setelah senang-senang mungkin kita capek gitu ya, kita harus tidur biar bisa kumpulan energi buat kerja lagi besok. Jadi jangan lupa untuk mengagendakan waktu untuk bersenang-senang. Nah, kemudian setelah udah diagendakan waktu untuk bersenang-senang, ini ada sedikit tambahan, yaitu stop doing less. Kalian bikin stop doing less. Apa sih stop doing less itu? Jadi, stop doing less ini adalah lawannya dari to-do list. Jadi, kalau to-do list adalah hal-hal yang harus kalian lakukan, kalau stop doing list adalah hal-hal yang harus kalian hentikan, yang tidak boleh kalian lakukan. Kenapa kita harus membuat stop doing list? Karena dengan kita membuat gitu ya, kita menuliskan stop doing list, kita tahu sebenarnya apa aja sih hal-hal yang selama ini mengganggu kita, hal-hal apa sih yang harus kita hentikan gitu, hal-hal apa aja sih yang buang-buang waktu gitu. Itu bisa kalian tulis nih, misalnya nonton YouTube terlalu lama, atau misalkan scrolling social media, kan scrolling social media tuh kayak buang-buang waktu banget gitu ya, kita terlalu sering ngeliatin kehidupan orang lain, misalkan kayak gitu. Kemudian begadang, kita butuh istirahat, kalau begadang ya kita jadi nggak ada energi buat ngerjain tugas yang harus kita kerjain besok hari gitu. Kemudian menunda-nunda kerjaan, ini harus kalian selesaikan juga, harus kalian hilangkan nih menunda-nunda pekerjaan, dan bangun terlalu siang. Jadi ya, salah satu penulis buku juga, aku lupa namanya siapa, dia bilang, kunci produktif adalah coba bangun lebih pagi, karena dengan bangun lebih pagi, kamu bisa menjadwalkan satu hari kamu itu harus ngapain aja. Kamu tuh bisa merencanakan satu hari kamu bisa ngapain aja. Itu manfaatnya kita bangun pagi gitu. Sedangkan kalau kita bangun terlalu siang ya, sekarang suka ngerasain nggak sih kalau kalian bangun siang tuh kayak, aduh hari pendek banget gitu. Misalkan kan ada yang bangun siang jam 11 atau jam 12, itu kayak 3 jam kemudian udah sore aja, udah jam 3 sore. Atau misalkan yang muslim, baru bangun siang, sholat zuhur, terus tiba-tiba udah disuruh sholat asar aja gitu. Jadi kayak waktunya pendek banget. Dan dengan waktu yang pendek, kalian jadi ngerasa bahwa
wah 24 jam dalam satu hari nggak cukup, 168 jam dalam seminggu nggak cukup. Padahal faktanya ya kaliannya aja yang belum mengefisiensikan waktu yang kalian punya. Gitu. Kemudian, sebelum kita masuk sesi tanya-jawab, kita recap dulu nih, apa aja sih tadi tips manajemen waktu. Yang pertama, brainstorming. Kalian ngeluapin tuh, kalian nulisin apa aja yang pengen kalian kerjakan. Hal-hal akademik, kalian tulisin aja. Hal-hal yang penting, hal-hal yang gak penting, kalian tulisin juga aja. Yang penting kalian tulis gitu. Kemudian breakdown tugas. Jadi tugas-tugas yang besar, kayak misalkan ngerjain tugas, bikin presentasi itu harus ada tahapannya, misalkan kalian riset, cari materi, terus ngedesain, terus latihan presentasi, yaitu kalian breakdown tugas tuh, apa aja yang harus kalian lakukan. Kemudian skala prioritas, tadi udah ada 4 kuadran pertama yang harus kalian lakukan sekarang, kuadran kedua, hal yang harus kalian jadwalkan di lain hari, kuadran ketiga yang important tapi nggak penting, itu hal yang bisa kalian delegasikan ke orang lain, dan yang keempat, yang nggak penting dan nggak genting gitu, yang nggak urgent, itu hal yang harus kalian hapus, hal yang harus kalian eliminasi. Kemudian setelah udah menentukan skala prioritas, jangan lupa untuk menuliskan dalam to-do list. Kalian susun dari hal yang paling penting sampai hal yang medium things tadi ya, dengan aturan 135, 1 hal penting, 3 hal medium, dan 5 hal kecil. Dari sana, jangan lupa untuk dijadwalkan, disusun agendanya. Kenapa kita harus menyusun agenda? Karena kita jangan terlalu percaya dengan otak kita yang bilang kayak, oke, ini bisa dikerjain jam segini. Nah, itu faktanya kita harus dialokasikan waktu gitu. Kita harus menentukan waktu kapan harus dikerjainnya. Dengan cara menyusun agenda. Bisa dengan yang tradisional, dengan buku, atau yang modern, dengan digital gitu, dengan Google Calendar misalnya. Dan yang terakhir, biar kita bisa manajemen waktu kita lebih baik, adalah menuliskan stop doing list, kebalikannya dari to-do list. Kalau to-do list adalah hal-hal yang harus kita lakukan, stop doing list adalah hal-hal yang harus kita hentikan, hal-hal yang sebaiknya tidak kita lakukan. Jadi dengan 6 hal ini kita bisa mengefisiensikan waktu kita, akhirnya kita bisa dapat akademik, kita bisa dapat sosial, kita bisa dapat waktu tidur yang cukup juga. Jadi dengan 3 hal ini ya kita akhirnya mungkin bisa hidup lebih bahagia, kita bisa mencapai goals kita juga. Begitu. Terima kasih banyak untuk Anda friends semua yang udah hadir hari ini, dan ke Alian juga yang udah berbagi materi tentang tips manajemen waktu. Nah, aku mau ngasih tahu nih untuk teman-teman, jangan lupa untuk follow dan selalu cek Instagram kita di @konda.id dan aplikasi Konda masing-masing untuk informasi lebih lanjut.